teman-teman, perkenalkan saya Yuliana. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview 3 buku, tetapi pernah nggak sih kalian kepikiran kalau belajar itu nggak selalu harus di kelas, menggunakan seragam, duduk rapi, dan mendengarkan guru? Hari ini saya mau mengajak kalian melihat dunia pendidikan dari sudut pandang yang berbeda lewat 3 buku keren ini yang sama-sama isi ceritanya berpikir satu hal, yaitu tentang pendidikan, soal memanusiakan manusia. Tanpa berlama-lama, yuk kita mulai membahas yang pertama, buku berjudul Sekolah Itu Candu, karya Rom Pepatimasang. Judul dari buku ini sangat proaktif banget ya, seolah-olah sekolah itu sesuatu yang bikin ketergantungan lewat buku ini. Penulis mengkritik sistem pendidikan formal yang sering kali kaku, seragam, dan terlalu menekankan rutinitas. Sekolah digambarkan bisa menjadi candu kalau hanya membuat murid patuh, menghafal, tapi tidak benar-benar belajar. Di buku ini kita diajak berpikir bahwa sekolah bukan satu-satunya tempat belajar, tetapi pendidikan bisa terjadi di mana saja, di masyarakat, di alam, dan dari pengalaman hidup. Pesan penting dari buku ini adalah jangan sampai sekolah justru mematikan rasa ingin tahu dan kebebasan berpikir. Intinya buku ini mengajak kita buat lebih berpikir kritis, dan sekolah itu alat, bukan tujuan akhir. Yang kedua, buku berjudul Toto-chan, Gadis Cilik di Jendela. Isi dari buku ini ceritanya nyata tentang seorang gadis cilik di Jepang yang dianggap bermasalah di sekolah bisa, tetapi justru berkembang di sekolah yang sangat unik. Sekolah Toto-chan menggunakan gerbong kereta api beda dengan sekolah pada umumnya. Murid-murid dibebaskan belajar sesuai dengan minat dan bakat mereka. Salah satu bagian yang menarik adalah bab pada makan siang, yang dimana anak-anak disuruh atau diminta membawa bekal makanan yang berasal dari laut dan makanan yang berasal dari pegunungan. Dari situ anak-anak belajar banyak hal tentang nutrisi, sumber makanan, cara mengolah makanan, bahkan menghargai alam dan budaya. Belajar tidak cuma dari buku, tetapi dari aktivitas kehidupan sehari-hari. Buku ini juga menunjukkan bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar, tetapi anak bisa belajar dari petani, juru masak, pedagang, dan lingkungan sekitar. Pesan dari buku Toto-chan adalah setiap anak itu unik, dan tugas sekolah adalah membantu mereka tumbuh, bukan menyeragamkan mereka. Jadi dari ketiga buku ini, yang ketiga ada buku Sekolah Rimba. Sekolah Rimba karya Butet Manurung. Buku ini menceritakan pengalaman pendidikan bersama orang rimba di sebuah hutan yang dimana terletak di daerah Sumatera. Di sini membaca dan menulis bukan untuk menjadikan mereka dokter atau insinyur, tetapi untuk memberi mereka pilihan hidup. Pendidikan dilakukan dengan cara yang sangat lembut lewat
bermain, bernyanyi, menggambar, dan hal-hal yang dekat dengan budaya mereka. Menariknya ketika kata sekolah disebut, anak-anak rimba justru takut. Karena bagi mereka sekolah identik dengan paksaan dan kehilangan jati diri. Dari sini kita belajar bahwa pendidikan tidak bisa dipaksa dan tidak boleh menghilangkan identitas budaya. Buku ini juga ada tentang filosofi yang sangat penting, yaitu semua orang berawal dari tidak tahu, dan belajar adalah proses pelan-pelan menuju mahir. Pendidikan sejati adalah pendidikan yang membebaskan, bukan menaklukkan. Dan saya dapat menyimpulkan pesan dari gabungan 3 buku ini, pendidikan bukan cuma soal gedung, sekolah, nilai, dan ijazah. Pendidikan adalah tentang memanusiakan manusia, menghargai perbedaan, belajar dari kehidupan nyata, dan menggunakan ilmu untuk kebaikan bersama. Jadi mungkin pertanyaan pentingnya bukan lagi kamu sekolah di mana, tapi apa yang kamu pelajari dari kehidupan. Itulah video yang saya review dari 3 buku ini. Terima kasih sudah menonton, dan sekian, terima kasih.